Benar ya, jadi yang pertama itu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya periode pada getaran harmonik sederhana. Menentukan hubungan periode getaran harmonik sederhana pada masa beban. Nah, tujuan-tujuan inilah yang nantinya harus kalian capai dan harus kalian tahu apakah benar-benar ada di praktikum atau gimana. Untuk yang percobaan pertama, kalian bisa lihat secara teori dulu atau secara rumus gimana apa aja faktor yang mempengaruhi periode dan gimana hubungan periode getaran harmonik sederhana dengan masa beban. Kemudian nanti kalian cocokkan dengan hasil data yang kalian peroleh. Oke, kemudian lanjut ke percobaan kedua tentang gerak harmonik. Oke, salah ya, ini percobaan kedua itu tentang hukum kekalahan energi mekanik, ini ada kesalahan. Oke, silakan yang mau menjawab yang hukum yang tujuan percobaan kedua. Oke, Pasca. Mohon izin menjawab, Bang. Perkenalkan, nama saya Pasca Fernando Manalu dengan NIM 2020-11258. Percobaan dua gerak harmonik sederhana memiliki dua tujuan, yaitu 1. Memahami konsep perubahan energi potensial benda terhadap energi kinetiknya. 2. Dapat memverifikasi hukum kekekalan energi mekanik pada sistem yang ditinjau. Oke, saya koreksi ya. Ini percobaan 2 bukan tentang gerak harmonik sederhana ya, tentang hukum kekalahan energi mekanik, ini ada kesalahan. Oke, benar ya yang kata teman tadi, tujuannya memahami konsep perubahan energi potensial benda terhadap energi kinetiknya. Kemudian dapat memverifikasi hukum kekalahan energi mekanik pada sistem yang ditinjau. Ini nanti akan kalian lihat di percobaan. Ataupun kalian bisa lihat dari persamaan rumus energi mekanik itu EM1 sama dengan EM2. Oke, kita lanjut ke untuk percobaan pertama kita membahas tentang gerak harmonik sederhana. Sebelumnya mungkin sudah dibahas di bandul fisis ya. Kalian mungkin masih ada yang ingat gerak harmonik itu apa? Ilham Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Pratama dengan NIM 2020-11280. Izin untuk menjawab, Kak. Gerak harmonik adalah gerak periodik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Jadi gerak harmonik itu gerak bolak-balik melalui titik setimbangan pada periode tertentu. Kalau gerak harmonik sederhana ini udah dibahas kemarin di bandul fisis, itu gerak bolak-balik melalui titik setimbangan pada lintasan dan waktu yang sama di mana jumlah getarannya konstan. Nah, kalau misalnya gerak harmonik teredam, ada yang tahu? Rumania. Perkenalkan Kak, Bang, nama saya Rumani Adelia dengan NIM 2020-11239. Izin menjawab Kak, Bang. Gerak harmonik teredam. Halo, gimana? Ini saya nggak tahu ada yang mute atau yang dia mute sendiri ya. Oke, lanjutkan lagi Rumania. Gerak harmonik teredam adalah gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitude osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti, Kak. Bang. Oke, terima kasih. Jadi ya benar ya, udah benar. Jadi simpelnya gerak bolak-balik melalui titik setimbangan pada lintasan dan waktu yang sama yang pada akhirnya gerakannya akan berhenti. Oke, selanjutnya kita lanjut ke istilah-istilah yang ada di modul ini. Yang getaran kalian sudah dibahas sebelumnya ya, gerak bolak-balik pada titik setimbangan. Kemudian ada frekuensi, itu banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Kemudian ada periode, itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh, dan yang terakhir itu ada simpangan, jarak terjauh dari titik setimbangan. Sampai sini paham? Oke, saya anggap paham ya. Paham, Kak. Kita membahas tentang percobaannya, kita bahas dulu tentang teori-teorinya. Kita lanjut ke ini alat dan perlengkapan. Mungkin kalian tadi sudah melihat di video ya. Untuk yang
percobaan pertama dan percobaan kedua ini salah ya, ini percobaan kedua. Ini hampir sama, mungkin ada beberapa tambahan di percobaan kedua. Karena percobaan kedua kita tadi menggunakan ada beban tambahan yang digantung ataupun penggantung bebannya. Selebihnya masih sama, rel udara, kereta, beban tambahan yang dipasang di kereta, pegas getar, waktu pencacah, penghenti untuk menghentikan kereta, gerbang cahaya, dan penghalang cahaya. Untuk yang di percobaan 2 ini ada rel udara, kereta, beban tambahan, penggantung beban, waktu pencacah, sengkang, gerbang cahaya, dan penghalang cahaya, serta benang pengait. Oke, untuk alat dan bahan nanti kalau kalian mau jelasnya kalian bisa lihat di video ya. Itu soalnya kalian bisa langsung tahu fungsi alat itu di situ gimana. Oke, kita lanjut ke hukum-hukum yang berlaku. Ada yang tahu hukum-hukum apa aja yang berlaku pada modul ini? Gimana? Belum ada Dwi. Nah, Bidara coba. Halo Kak, Bang, perkenalkan nama saya Bidara Paraswati Putri dengan NIM 2020 11245. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Jadi hukum-hukum yang berlaku pada modul kali ini yaitu hukum kekekalan energi dengan bunyi jika hanya gaya-gaya konservatif saja yang bekerja pada sebuah sistem, energi mekanik total sistem tidak akan berkurang atau bertambah di dalam proses. Terima kasih. Oke, yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau ada punya pendapat lain? Muhammad Sohibul coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohibul Laksana dengan NIM 2020-11264. Hukum yang berlaku, pertama hukum konservasi energi dan hukum Newton. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Benar ya, ada beberapa yang sudah disebutkan temannya. Yang pertama itu hukum konservasi energi, di mana bunyinya kan energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk energi yang satu ke energi yang lain. Nah, yang kedua tadi udah disebut sama temennya hukum konservasi energi mekanik, di mana jumlah energi kinetik dan potensial suatu sistem tetap. Nah, untuk yang hukum Hooke ini karena kita menggunakan pegas, jadi ada hukum Hooke-nya, di mana jika gaya yang diberikan pada suatu pegas tidak melebihi batas elastisitas pegas tersebut, maka pertambahan panjang pegas tersebut sebanding dengan gaya yang diberikan. Nah, lanjut, benar, rata-rata di setiap modul ada hukum Newton. Kalian mungkin udah paham ya, udah dibahas dari modul-modul sebelumnya, hampir setiap modul hukum Newton selalu dibahas. Jadi tidak akan dibahas lebih lanjut lagi di sini. Oke, benar, hukum 1 Newton itu benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut dan bergerak konstan dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Kalau hukum 2 Newton, jika suatu benda bermassa diberikan suatu gaya, maka akan timbul percepatan yang berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Sedangkan kalau untuk hukum Newton 3 itu apabila benda satu memberikan gaya kepada benda 2, maka benda 2 akan memberikan gaya sebesar gaya yang diberikan benda satu namun dengan arah yang berlawanan dengan persamaan sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi, di mana minus di sini menyatakan arah berlawanan dari gaya tersebut. Kemudian kita lanjut ke percobaan 1. Nah, tadi kan tentang gerak harmonik sederhana, di mana di sini kita mengamati tentang berapa lamanya waktu yang ditempuh benda dengan kita memberikan simpangan yang bervariasi. Nah, untuk percobaan 1 ini kita ada 2 tabel pengamatan. Kita langsung lihat aja ke tabel pengamatannya biar mudah. Nah, untuk percobaan pertama itu kita ada 2 pengamatan. Yang pertama itu kita mengamati waktunya dengan memberikan simpangan yang berbeda, di mana kita mau melihat simpangan ini apakah berpengaruh dengan waktunya. Kemudian untuk yang kedua, pengamatan yang kedua, kita menambahkan
massa beban pada kereta. Di mana kita mau lihat apa sih hubungan massa beban ini dengan waktunya. Untuk tujuan yang pertama percobaan pertama kan tadi mau melihat tuh hubungan antara massa beban dengan periode. Nah, dengan kalian tahu waktunya, kalian bisa mencari periode dan kalian bisa tahu massa bebannya, hubungan massa beban dengan periode itu seperti apa. Nah, untuk percobaan untuk yang tabel kedua ini diberikan simpangan yang tetap. Oke, jadi kita mau lihat jika massa bebannya kita tambah, gimana sih waktu yang dihasilkannya. Terus nanti kalian bisa tahu massa beban dengan periode itu hubungannya seperti apa. Nanti periodenya kalian cari di tugas akhir. Oke, untuk percobaan pertama, paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, sebenarnya percobaannya simple ya untuk dinamika, soalnya kalian mungkin udah sering banget dengan tentang dinamika usaha dan energi. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Oh ya, kita bahas dulu untuk tugas akhir percobaan pertama. Nah, untuk percobaan pertama tadi kalian nomor 1 ini kalian bisa cari periodenya gimana. Nanti kalian bisa tahu hubungan antara periode dengan massa beban itu seperti apa. Nah, untuk yang kedua dan ketiga ini grafik. Kalian sudah paham ya buat grafik gimana. Nah, untuk nomor 4 ini kalian besaran apakah yang ditujukan dari grafik 1 dan 2 yang Anda peroleh. Ini kalian bisa lihat dari grafik yang kalian buat. Nah, untuk yang kelima, faktor apa saja yang mengaruhi besarnya kesalahan pada percobaan ini. Ini kalian analisa sendiri berdasarkan pengamatan kalian ya dari video. Oke, untuk tugas akhir, paham? Sebelum kita lanjut ke percobaan kedua. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua ya. Ini percobaan kedua tentang hukum kekalahan energi mekanik. Nah, mungkin kalian agak kurang jelas ya kalau ngelihat gambar di sini. Kita langsung lihat ke sini aja. Nah, jadi tentang hukum kekalahan energi mekanik sebenarnya ada 3 kondisi, tapi yang kita amati pada praktikum itu ada 2 kondisi saja, itu kondisi awal dan akhir. Nah, ini kita mau lihat nih, tadi kan di tujuan kan benar nggak ada perubahan energi potensial ke energi kinetiknya. Nah, kita lihat dari kondisi yang pertama. Saat kereta masih diam dan bebannya masih tergantung, di sini hanya ada energi potensial atau ketinggian dari, karena adanya ketinggian dari si beban penggantung ini. Kemudian pada kondisi kedua, ini saat kereta sudah mulai berjalan dan beban mulai turun, ini ada energi kinetik dan energi potensial. Ada perubahan energi dari energi potensial menjadi di sini ada energi kinetik dan energi potensial. Dan untuk yang kondisi yang ketiga itu hanya energi kinetik karena beban sudah mencapai tanah, jadi tidak ada lagi ketinggian. Nah, dari sini kalian bisa tahu bahwa terjadi perubahan energi, tapi yang kita tinjau kalau di praktikum hanya kondisi 1 dan kondisi 3. Oke, gimana, paham untuk yang di sini? Saya anggap paham ya, gimana? Oke, jadi kalian bisa menjawab ya untuk tujuan tadi, benar tidak ada perubahan energi di sini. Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa jelaskan di sini. Nanti kalian jabarin lagi apa sih energi potensial itu, persamaannya, energi kinetik itu apa. Nanti kalian jelaskan menurut bahasa kalian sendiri gimana adanya perubahan di sini di percobaan yang kedua. Oke, kita lanjut langsung kita lihat ke tabel pengamatannya. Nah, di tabel pengamatan ini di sini ada M besar dan M kecil. Nah, kalau M besar itu massa penggantung. Kalau M kecil itu massa pengaitnya. Ini sudah diberitahu. Nah, kemudian yang ini M plus M plus massa kereta ya. Oke, ini ada yang salah. Nanti kalian bisa lihat sendiri di data pengamatan yang dikirim ya. Untuk H ini ketinggian yang tadi, yang beban tadi. Nah,
kalian yang kalian dapatkan itu kecepatannya, di mana nanti dari kecepatan ini kalian bisa menghitung energi kinetik dan energi potensialnya. Kalau untuk energi potensial mungkin kalian udah lihat dari ketinggiannya, gravitasinya, dan masanya. Masa ini masa total ini ya, ini sebenarnya ada masa kereta lagi. Jadi kalian nanti kalian lihat aja nanti di tugas akhirnya gimana. Kan udah dijelasin tentang perhitungan di tabel. Oke, untuk tabel paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut. Kalau sudah paham, kita lanjut ke tugas akhirnya ya. Nah, di sini nih, tugas akhirnya tadi M itu maksudnya M total ya. Jadi, M besar itu tadi massa penggantung, M kecil itu massa pengait, dan M ini ada satu lagi massa kereta. Tadi udah dikasih tahu ya massa keretanya. Kalian bisa lihat nanti di tabel dikasih tahu. Nah, kemudian kalian akan mencari energi potensial dan energi kinetik, di mana kecepatan di sini kalian tadi yang didapat dari percobaan. Untuk yang kedua ini kalian bisa jelaskan dari bahasa kalian sendiri. Jadi berdasarkan percobaan tadi kalian bisa jelaskan. Dan untuk yang ketiga itu kalian mencari kesalahan relatif dari energi potensial dan kinetik. Oke, untuk tugas akhir percobaan kedua paham? Untuk lanjutnya nanti kalian bisa tanya ke asisten masing-masing jika masih ada yang bingung, ataupun kalian bisa ulang lagi videonya yang ada di YouTube ya. Gimana? Udah sampai percobaan 2 nih, ada yang mau ditanyakan? Oke. Enggak, Kak. Gimana? Untuk laporan mungkin ada yang masih bingung tugas akhir, datanya, ataupun apa? Cukup? Oke, kalau cukup, saya mau minta tolong 2 orang untuk memberikan kesimpulan dari masing-masing percobaan. 1 orang percobaan pertama dan 1 orang percobaan kedua. Silahkan. Oke, ini Terry mau menjawab atau gimana? Ya, saya mau menanya, Kak. Oh iya. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Terry Dodo Sibuea dengan NIM 2020111345. Kak, saya mau nanya mengenai tugas pendahuluan yang kemarin tentang batas elastisitas. Itu lebih jelasnya gimana ya, Kak? Dan hubungannya dengan konstanta bekas bagaimana, Kak? Gimana? Batas elastisitas. Iya. Jadi kan, oke. Jadi kan tadi coba kita buka ke hukum Hooke dulu ya. Karena kita di sini pegas sebenarnya sebagai untuk itu aja. Oh ini dia. Nih, coba kamu baca hukum Hooke kan. Jika gaya yang diberikan pada suatu pegas tidak melebihi batas elastisitas pegas tersebut, maka pertambahan panjang pegas tersebut sebanding dengan gaya yang diberikan. Maksud dari batas elastisitas itu, kan pegas itu kayak apa ya? Elastis kan, artinya dapat kembali ke bentuk semula. Jika kamu melebihi batas elastisitas dari si pegas itu, maka pegasnya kayak bukannya kembali rusak gitu. Jadi pegas itu ataupun benda-benda yang elastis itu memiliki batas elastisitas, di mana kalau kita memberikan gaya yang melebihi batas elastisitas itu, maka akan merusak kayak pegas tersebut. Kalau misalnya pegasnya udah mentok nih, tapi kalian paksa untuk kalian tarik-tarik lagi ataupun kalian beri gaya lagi kuat, itu malah kayak ngerusak, bukannya dia bisa kembali lagi ke bentuk semulanya. Jadi pegasnya memiliki batas elastisitas. Jika kalian memberikan gayanya melebihi batas, jadi itu udah kayak nggak berfungsi lagi. Jadi dia tidak bisa kembali ke bentuk dia semula. Seperti itu. Oke, paham? Baik, Kak. Mau nanya lagi, Kak. Oke, silakan.
pengaplikasian tentang dinamika usaha dan energi ini di ketenaga listrikan apa aja ya, Kak? Oke, kalau untuk apa sih penerapan ya? Kalau untuk dinamika usaha dan energi ini lebih simple sih kalian kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau kayak penggunaan di percobaan kedua itu kan kalian udah belajar tuh di kayak menggunakan katrol gitu kan. Itu kayak apa sih? Untuk mempermudah pekerjaan ya. Jadi kalian kalau misalnya nanti di bidang kelistrikan, mungkin kalian akan menemui kayak di percobaan 2 ini nih. Di percobaan 2 ini kan apa sih namanya? Aduh, lupa lagi. Namanya kalian menggunakan katrol ini kan kayak apa sih kayak pengungkit sederhana itu? Memudahkan pekerjaan sih, lebih ke kalian untuk memudahkan pekerjaan kalian. Jadi kan kalau misalnya kayak menggunakan katrol ini kan kayak lebih mudah gitu loh. Tunggu. Kalau spesifik ke kalian di kelistrikan kayaknya akan banyak kalian temui, soalnya ini kan sederhana banget. Nanti kalian bisa menggunakan dinamika usaha energi ini pada kelistrikan, soalnya ini tuh untuk mempermudah pekerjaan sih lebihnya. Kayak semacam pengukit sederhana gitu, ataupun kalian pelajaran SMP ini. Jadi penggunaan gimana? Kalau untuk ada nggak hubungannya Kak untuk alat-alat pembangkit gitu? Alat-alat pembangkit. Kira-kira ada nggak hubungannya Kak? Ada dong. Gimana Kak, suaranya nggak kedengaran? Kalau kayak gini tuh, halo? Putus-putus suara saya. Udah Kak, dah. Halo, jadi gimana? Halo. Kedengeran suara saya? Kedengaran Kak, kedengaran. Nih, tadi kan udah saya bilang nih, ini kayak kalian untuk mempermudah nih. Kan ini ada ketinggian tuh, kalian tahu di pembangkit kan ada PLTA tuh, kan itu gunain ketinggian kan. Jadi kayak biar kalian lebih memudahkan dalam konstruksinya nanti, jadi kayak menggunakan sistem kayak katrol gini. Jadi kan kalau PLTA kan pasti menggunakan ketinggian kan, gimana? Iya ya Kak ya, ngerti. Ya mungkin nanti kalian bisa cari ya yang berhubungan dengan apa sih kayak katrol ini, kakak lupa namanya itu. Di SMA kalian sudah belajar untuk mempermudahkan pekerjaan, mungkin kayak pengungkit atau kayak tuas itu loh, apa namanya kakak lupa ya. Nanti kalian cari lagi, kalian bisa masukkan di analisanya. Baik Kak, baik. Iya Kak. Oke, gimana? Paham? Iya Kak, paham Kak. Yang lain gimana? Izin bertanya boleh Kak? Siapa ini, silakan. Izin bertanya, nama saya Antonius Januario dengan NIM 2020-11238. Kak, izin bertanya, itu untuk hukum konservasi energi apakah sama dengan konservasi energi mekanik, Kak? Jadi konservasi energi dengan mekanik ya beda dong. Kalau misalnya kata lain dari konservasi itu kekekalan. Jadi kalau misalnya konservasi energi itu berarti kekekalan energi. Coba kita lihat lagi ya. Kalau hukum konservasi energi itu yang hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan tetapi dapat diubah dari bentuk energi satu ke energi yang lain. Kalau hukum konservasi energi mekanik, ini jumlah energi kinetik dan energi potensial suatu sistem tetap. Tadi udah di tujuan udah dikasih itu persamaannya. Mungkin kalian bisa cari-cari lagi nanti persamaan konservasi energi mekanik seperti apa.
Gimana? Beda ya jadi. Oh iya Kak, baik Kak. Terima kasih Kak. Gimana yang lain? Pembahasan kita udah selesai. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kakak mau minta kesimpulan 2 orang. Kak, izin bertanya Kak. Iya, silakan. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Farsi Cornelius dengan NIM 2020-11266. Kita kan dalam praktikum ini terdapat juga hukum Newton Kak ya. Nah, di hukum Newton 3 itu pengaplikasiannya pada praktikum ini apa Kak ya? Terima kasih Kak. Oke, bener ya. Mungkin kalian masih bingung untuk yang hukum Newton. Kalian lihat di percobaan pertama kita kan menggunakan pegas getar kan. Dimana saat kita kasih simpangan nanti keretanya akan bergerak bolak-balik. Maksudnya gimana ya? Kayak kalau kita kasih gaya ini dia kayak, aduh bingung sih kalian mungkin nggak lihat di percobaannya sih mana ya percobaannya. Nih di sini tuh kita ngasih pegas getarnya tuh, jadi kayak kita ada pegas getarnya, kemudian kita kasih simpangan, maka dia akan bergerak tapi berlawanan. Mungkin nanti kamu bisa lihat ulang lagi di videonya di YouTube. Nanti kamu kalau misalnya masih kurang paham bisa tanyakan ke saya ataupun ke asisten kamu, oke? Soalnya bingung, kita tidak ngelihat saat dilakukannya. Oh iya Kak, makasih Kak. Ya, nanti kamu bisa tanya lagi ya, soalnya tidak lihat videonya. Jadi kamu bisa tonton dulu videonya. Oh iya Kak. Nanti kamu bisa masukkan ke analisa gimana tuh penerapan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton di percobaan kita. Oke, Oh iya, gimana? baik, Kak. Yang lain Ya, Kak. masih ada? Kalau cukup, oke, silakan siapa? Oke, kita bahas lagi tentang laporan ya, untuk analisa dan kesimpulan. Kalau untuk analisa, yang pertama kalian bahas dari judul dan tujuan. Oke, kita lihat masuk ke judulnya. Kalian bahas dengan judul dan tujuan. Mana kalian jelasin judulnya ini apa. Habis itu kalau misalnya ada pengertian-pengertian dari judulnya, kalian jabarin semuanya. Kemudian ke tujuan. Tujuan juga kalian sebutkan, kalian masukkan, tapi dalam bentuk paragraf ya, jangan dalam bentuk poin-poin untuk analisa. Kalian bisa jelaskan gimana tujuannya, apakah kebukti atau enggak, ataupun gimana. Kemudian lanjut ke alat dan perlengkapan. Kalian masukkan alat perlengkapannya berdasarkan fungsi-fungsinya. Kemudian setelah judul, tujuan, alat, dan perlengkapan, kalian bisa masukkan teori-teori yang berhubungan dengan praktikum kita hari ini, di mana apa aja tuh, mungkin kalian bisa masukin gerak harmonik dan lain sebagainya mungkin, ataupun ada hukum-hukumnya. Setelah teori, kalian bisa masukkan data pengamatan. Maksudnya jangan kalian masukin datanya ya, kalian kayak jelasin datanya. Oh, percobaan pertama datanya gimana, terus kalian ngedapatin data apa, kemudian kalian bisa tahu dari data ini kalau misalnya hubungan misalnya simpangan dengan periode itu gimana, masa beban dengan periode itu gimana. Kalian jelaskan datanya. Kemudian yang terakhir itu kalian analisis lagi kesalahan-kesalahannya, apa sih yang menyebabkan praktikum kita ini mungkin ada sedikit kayak kesalahan, apa yang menyebabkan kesalahan-kesalahan tersebut. Kalian analisis aja dari videonya, karena kita kan nggak praktikum langsung ya, jadi susah juga kalian mau tahu kesalahan. Jadi kalian sebisa kalian aja lah, menurut kalian gimana kesalahannya. Nah, untuk kesimpulan itu kan udah dijelasin dari sebelumnya, kalau misalnya kesimpulan itu jawab dari tujuan. Nah, kalau misalnya tujuan percobaan pertama ada 2, berarti
kalian kesimpulan untuk jawaban pertama ada 2. Jadi kalian buat poin-poin. Bisa kalau kalian mau lebih, kalian jelasin nih. Kalau kayak jawaban pertama kan memahami faktor yang mempengaruhi besarnya periode. Kalian jelasin apa aja tuh faktornya, gimana tuh hasilnya. Kemudian yang kedua tadi sama ya udah dijelasin. Kalian bisa lihat dari data. Untuk percobaan kedua itu sama aja. Gimana untuk analisa dan kesimpulan? Oke, jangan sampai ada yang salah lagi ya untuk analisa kesimpulan. Jangan digabung dalam satu lembar ya, walaupun nanti analisa kalian masih ada space gitu. Buat di lembar terpisah untuk kesimpulan. Untuk analisa dibuatnya paragraf, kalau kesimpulan poin-poin. Oke, paham? Oke, yang lain gimana, paham? Oke, cukup? Oke, Cuti Fatul mau menanyakan apa? Silakan. Ya Kak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Cuti Fatulnia dengan NIM 2020-11262. Jadi Kak, saya mau bertanya tentang energi gitu kan. Jadi kan energi itu sesuatu yang nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan mungkin dari efeknya gitu Kak. Jadi kalau misalnya pengaplikasiannya, misalnya ada 2 orang nih Kak, tinggi mereka berbeda, 170 sama 150 misalnya Kak. Habis itu dari atas mereka tuh dijatuhin misalnya bola pingpong atau bola apa gitu, sama-sama masanya kan. Habis itu sama-sama dijatuhin dari 5 cm di atas kepala mereka. Jadi kalau yang 170 tuh dijatuhin dari 175 cm, yang tingginya 150 dijatuhin 155 cm. Itu kira-kira rasa sakitnya sama atau enggak Kak? Kan dari situ kita bisa tahu besar energi gitu Kak. Oke, kita coba kita buka ke energi. Mana tadi energi? Gimana maksudnya tadi? Tadi ada 2 orang gitu dengan tinggi yang berbeda? Iya, tapi sama-sama dari ketinggian space-nya sama-sama dari 5 cm di atas kepala mereka, sama-sama dijatuhin bola. Itu kira-kira rasa sakitnya sama apa enggak Kak? Kan lebih ke penerapan energi potensial ya Kak, karena beda tinggi, beda kedudukan posisi. Dwi, biar saya yang jawab dulu ya. Oke, silakan Pak Kiki. Oke, jadi begini. Energi potensial itu adalah energi yang sangat bergantung pada titik acuan. Misal begini, kamu berada di gedung di lantai 1 dan lantai 6. Nah, lalu kamu menjatuhkan bola setinggi pundak kamu ke lantai. Berarti bola itu akan jatuh dengan ketinggian dari pundak kamu hanya sampai lantai, betul? Iya, Pak. Mau dilakukan di lantai 1, lantai 2, lantai 6, ataupun lantai 11 di kampus, itu energi potensialnya yang kita tinjau hanya energi potensial dari pundak ke lantai saja. Karena bendanya juga hanya jatuh setinggi pundak ke lantai, kecuali kamu jatuhkan di luar jendela. Baru titik acuannya adalah titik acuan pada lantai berapa plus tinggi pundak kamu. Nah, jawabannya sama seperti pertanyaan kamu. Jadi kalau bola tersebut hanya jatuh dari 5 cm dari atas kepala, mengenai kepala, kalau sama-sama 5 cm, maka energi potensialnya sama. Karena tinjauannya adalah titik ke kepala, bukan dari titik ke lantai. Nah, kalau pertanyaannya, Pak, sakit mana? Ya bergantung. Apakah yang satu rambutnya botak, yang satu rambutnya gondrong? Kalau masalah rasa sakit kan ada faktor redaman dan sebagainya. Cuman intinya begini, kalau ditanya energi yang mengenai kepala, besar mana, dengan asumsi gravitasinya masih konstan atau perbedaannya sangat kecil untuk kita hitung, maka kita jawab energinya sama. Seperti itu. Dapat dipahami? Ya, bisa Pak. Makasih Pak. Oke. Silakan yang lain. Kalau ada. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Cukup.
Halo, yang lain gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Halo? Oke. Karena tadi kesimpulannya sedikit udah kita bahas, jadi nggak usah lagi ya kita bahas kesimpulan. Nanti kalian tinggalin masukin aja di jawab tujuan ini di kesimpulan di laporan kalian. Oke, kalau jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin asisten lain atau Mas Kiki masih ada yang mau ditambahkan? Saya Dwi mau menambahkan sampai penutup. Oke. Jadi tadi penerapannya ya. Mungkin Kak Dwi ini kan masih semester 5, jadi dia masih mengambil matkul pembangkitan tenaga listrik. Oke, saya kan semester 7, jadi saya ingin menjabarkan saja. Jadi kalau di pembangkit itu, yang kita gunakan prinsipnya seperti ini, itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi pembangkit listrik tenaga air ini, dia menggunakan ketinggian untuk memutar si turbin. Oke, memutar turbin. Sekarang penggeraknya itu apa? Prime movernya apa? Kalau PLTA itu prime movernya itu dalam bentuk air. Nanti air yang jatuh dari ketinggian tertentu akan menggerakkan turbin. Turbin itu dikoppel dengan generator. Nah, generator itu nanti rumusnya kan kalau ini dia kan energi kinetik translasi. Kalau yang generator itu kan berputar terhadap sudut. Jadi yang dipakai energi kinetik rotasi. Oke. Nanti dari generator sendiri dia akan menghasilkan listrik. Dari situ akan ditransfer lagi dalam bentuk listrik bertegangan tinggi atau bertegangan rendah ke beban yang agak jauh dari tempat pembangkitan tersebut. Oke, itu penutupnya saja. Itu untuk penerapan sistem di kehidupan keelektroniknya di modul ini. Oke, Dwi. Biar saya mau nambahkan sedikit buat contoh ini. Oke, silakan Pak Kiki. Oke. Ini sekarang kalau Anda mulai cari ya, sedang mulai dikembangkan, di pembangkit itu kan seringkali ada istilah overproduksi ya. Jadi ada kelebihan pembuatan daya atau kelebihan daya gitu. Intinya yang diserapnya itu lebih sedikit dibanding yang dihasilkan oleh pembangkit. Nah, di luar itu sekarang banyak dikembangkan istilahnya gravitasional baterai. Jadi baterai gravitasi. Apa sih sebenarnya baterai gravitasi? Ini sebenarnya mereka lakukan adalah ketika terjadi overproduksi pada pembangkit, maka listriknya itu disalurkan pada sebuah motor digunakan untuk mengangkat beban. Tapi bebannya itu sangat berat. Bebannya itu misal bisa seukuran 10 kontainer dalam kondisi pejal penuh gitu. Nah, dia diangkat supaya kita dapat menyimpan energi dalam bentuk energi potensial. Lalu ketika terjadi penggunaan berlebih, pembangkit tidak dapat memenuhi, maka motor yang asalnya mengangkat beban tersebut akan membalik prosesnya dengan cara menurunkan beban tersebut secara perlahan, tapi proses turunnya itu digunakan untuk menggerakkan motor sehingga menghasilkan kembali listrik untuk disalurkan. Jadi prinsip kerjanya sama persis seperti yang Anda lakukan, merubah energi potensial kalau di praktikum ini menjadi energi gerak. Kalau yang sekarang diaplikasikan di industri hanya memang masih banyaknya digunakan di Jerman dan Prancis dan negara-negara maju. Di kita saya lihat belum ada pembangkit yang pakai sistem begitu. Tapi memang sudah dikembangkan ke arah sana. Karena dengan begitu relatif lebih ramah lingkungan dibanding harus menggunakan baterai ataupun kapasitor. Hanya memang masih ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi butuh konstruksi yang sangat baik, juga butuh mesin yang standby-nya baik gitu. Makanya saat ini baru bisa dilakukan di negara-negara maju saja. Tapi dasarnya atau konsep kerjanya sama seperti praktikum yang sedang Anda lakukan, hanya memang dengan skala yang jauh lebih besar, seperti itu. Jadi bisa untuk menambah wawasan, barangkali nanti dari Anda ada yang berkesempatan kuliah di luar negeri atau bekerja di luar negeri, mungkin bisa melihat sistem penyimpan energi dalam bentuk energi potensial seperti itu. Dari saya sekian, terima kasih, saya kembalikan. Oke,
Terima kasih Kak Kiki. Mungkin dari asisten lain ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Oke, kalau cukup praktikum hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Jeriko. Makasih. Oke, terima kasih Dwi atas materi yang telah diberikan. Sekarang saya akan absen lagi. Oke, Ahmad Ananda ada? Oke, di attendance saya lihat juga tidak ada. Fahri Ibrahim? Oke, nggak ada juga. Eliezer, coba dinyalakan dulu kameranya. JC Ernest? Oke, Eliezer sudah. Immanuel Rivaldi? Oke, nggak ada. Miftahul Akmal? Hadir, Bang. Hadir. Iya, coba nyalakan dulu kameranya. Hadir. Japarista? Hadir, Bang. Iya, dinyalakan dulu kameranya coba. Excel dan Binsar. Japarista, coba nyalakan dulu kameranya ya. Sudah, Bang. Oke, di saya belum terlihat nih. Oke, sudah. Oke, Excel nggak ada ya? Excel sama Binsar. Ini saya lihat dari minggu kemarin juga tidak hadir. Immanuel juga tidak ada. Oke, berarti yang tidak hadir itu ada Ahmad Ananda, Fahri Ibrahim, serta JC Ernest. Oke, untuk praktikum pagi hari ini sekian sampai sini. Dan untuk laporannya diharapkan dikerjakan semaksimal mungkin dan dikumpulkannya H+3 setelah praktikum hari ini. Oke, sekian pertemuan praktikum untuk hari ini. Ya, kenapa Aliyah ya? Saya belum di absen, Bang. Belum di absen. NIM-nya berapa? 2020 11 253. Ini di saya sudah kok. Tadi saya belum menjawab, Bang. Kamu tadi nggak nge-mute. Nggak nge-unmute, makanya tadi saya lihat cuma hanya berkedip saja. Iya, tadi laptop saya crash start, Bang. Oke, yaudah. Ya, terima kasih, Bang. Iya, sama-sama. Untuk praktikum hari ini, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di praktikum modul berikutnya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bang. Makasih, Bang. Pagi, Bang. Makasih, Bang. Selamat pagi, Bang.